A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu jemaah sholat zuhur yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan nan mulia ini, kalau Bapak Ibu pegang handphone, kami ingin mengajak kita untuk mencoba belajar dari satu firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 22. Surat An-Nur ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah untuk tidak akan memberikan bantuan ataupun pertolongan kepada siapa? Ulil qurba, kepada karib kerabatnya. Terus kepada siapa lagi? Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Terus siapa lagi? Wal muhajirina fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka itu saling memaafkan, wal yasfahu, dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak ingin bahwasanya Allah itu mau mengampunkan dosa kamu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan harta di antara kamu bersumpah untuk tidak lagi mau memberikan bantuan pertolongan kepada karib kerabat, orang miskin, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah itu mengampuni dosa-dosamu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, asbabun nuzul surat ini berkaitan dengan hadis ifki. Hadis ifki ini yaitu berita fitnah yang pernah didapati oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Singkat cerita, biasanya Nabi setiap kali mau berangkat menuju medan perang, maka istri-istri itu diundi terlebih dahulu siapa yang berhak untuk mendampingi Nabi. Maka dalam satu peperangan setelah diundi, ternyata pilihan jatuh di tangan Aisyah. Berangkat perang usai, lalu di perjalanan pulang menuju Madinah, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk beristirahat. Hari sudah malam. Di tengah malam beristirahat, tiba-tiba Aisyah ingin buang hajat. Menjauhlah Aisyah.
Setelah Aisyah menyelesaikan buang hajat, balik lagi ke sekedup atau tempat kendaraan yang Aisyah naik di situ. Ketika Aisyah balik ke kendaraannya tadi, tiba-tiba dia dapati kalungnya tak lagi di badannya. Akhirnya balik lagi Aisyah ke tempat yang dia buang hajat. Didapati kalungnya, lalu kemudian setelah didapati balik dia ke tempat dia pasukan yang tadi berkumpul beristirahat. Ternyata pasukan sudah berangkat. Walhasil singkat cerita, Aisyah ambil kebijakan, ya udahlah, saya di sini aja. Mudah-mudahan nanti pasukan merasa ketinggalan, kehilangan saya. Ternyata pasukan tak satu pun merasa kehilangan Aisyah. Kenapa? Aisyah itu sangat ringan sekali. Sehingga dalam Sahih Bukhari dikatakan wanita-wanita itu dulunya yang seumuran dengan Aisyah itu sangat ringan sekali. Jadi orang tidak mengira kalau sekiranya Aisyah itu tertinggal. Di tengah Aisyah dia menetap di tempat dia semula, berharap nanti pasukan ada yang merasa bahwasannya Aisyah tertinggal, mau menjemputnya, ternyata itu tidak ada. Ternyata ada salah seorang sahabat yang biasa disuruh untuk menyisir pasukan dari belakang, dia disuruh paling belakang. Tiba-tiba sahabat itu, ada sahabat ketika menyisir pasukan, dia dapati Aisyah ketika itu tengah tertidur, namanya Sofwan. Maka kemudian ketika Sofwan melihat Aisyah, karena ketika itu Aisyah itu Sofwan pernah melihat Aisyah sebelum turun ayat tentang berhijab. Maka kemudian itu ditundukkannya ontanya, lalu kemudian dia meminta Aisyah untuk naik ke atas ontanya. Berjalanlah sampai ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, orang melihat Aisyah bersama Sofwan, maka kemudian diambil kesempatan oleh kaum munafik, khususnya sebagai pemimpin kaum munafik ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul, dia buat fitnah bahwasanya Aisyah telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan Aisyah sampai di Madinah sakit. Sakit Aisyah dijelaskan dalam Sahih Bukhari itu sampai selama 1 bulan. Di tengah sakitnya Aisyah tidak tahu tentang apa berita yang sudah, tentang gosip yang sudah mulai beredar di luar. Dan pada akhirnya Aisyah pun tahu ternyata dirinya sedang difitnah, telah melakukan perbuatan yang sangat hina, melakukan perbuatan serong dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan. Maka kemudian Rasulullah mulai berubah kepada Aisyah, sementara ayat belum juga turun. Pada akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika turun ayat yang membersihkan Aisyah dari tuduhan, membersihkan Aisyah dari fitnah, maka kemudian Abu Bakar Siddiq berkata, jadi salah satu di antara yang menyebarkan fitnah itu namanya Mistah bin Utsasah. Siapa namanya, Pak? Mistah bin Utsasah. Apakah Mistah itu termasuk orang yang menyebarkan berita hoax itu? Maka kemudian ketika Abu Bakar mendapati Mistah termasuk orang yang punya andil menyebarkan berita bohong itu, maka kata Abu Bakar, aku takkan lagi berikan bantuan kepada si Mistah ini. Yang sebelumnya Abu Bakar selalu memberikan bantuan, menolong dia. Maka ketika keluar kalimat itu dari lisannya Abu Bakar, aku takkan mau lagi membantu si Mistah sebagaimana dulu aku membantunya. Maka kemudian turun ayat yang menegur Abu Bakar Siddiq. Janganlah kamu yang memiliki kelebihan harta bersumpah untuk tidak lagi mau berbagi kepada karib kerabat, kepada orang miskin, kepada muhajirin dan seterusnya. Lalu kemudian di akhir ayat Allah katakan, maafkanlah dan berlapang dadalah. Apakah kamu tidak ingin kalau sekiranya Allah mau mengampunkan dosamu? Ketahuilah sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak Ibu dimuliakan Allah, karena waktu kita sangat pendek, apa pelajaran yang bisa kita petik di balik hadis ayat ini?
Maka ayat ini mengingatkan kepada kita, menyuruh kita agar mau menjadi orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, Allah pun akan mau mengampunkan dosa demi dosa kita. Maka kalau kita lihat surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 itu kan bercerita tentang orang-orang yang mendapatkan ampunan dan orang-orang yang akan dapat kabar gembira dimasukkan ke dalam surga. Satu dari ciri-ciri orang yang berhak mendapatkan ampunan dan berhak mendapatkan surga Allah itu adalah ayat 134 mengatakan wal'afina 'anil nas, yaitu orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Pada akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, tentu kita masih ingat dengan kisahnya panjang tapi pendeknya. Suatu ketika Nabi ketika berkumpul dengan para sahabat, Nabi bersabda, sebentar lagi akan lewat seorang lelaki yang dianya adalah penghuni sorga. Tak lama setelah itu, setelah Nabi menyampaikan kalimat tersebut di tengah para sahabat, lewatlah seseorang yang baru selesai berwudu, dia menenteng sendalnya, mata sahabat semuanya tertuju kepadanya. Oh, ini laki-laki penghuni surga. Besoknya lagi dalam waktu yang sama Nabi katakan, sebentar lagi akan lewat seorang penghuni surga. Ternyata yang lewat juga orang yang kemarin. Sampai 3 kali Nabi katakan di hari berikutnya, sebentar lagi akan lewat laki-laki penghuni surga. Ternyata masih orang yang kemarin juga. 3 kali Nabi katakan dia itu adalah seorang penghuni surga, sehingga Abdullah bin Amr bin As penasaran apa amal yang dilakukan oleh laki-laki ini, sehingga pada akhirnya Abdullah bin Amr bin As minta izin agar dia diizinkan menginap di rumahnya. Dalam riwayat disebutkan selama 3 hari. Kenapa? Abdullah bin Amr bin As penasaran, emangnya apa amal yang dia lakukan kok sampai Nabi berturut-turut 3 kali mengatakan dia adalah ahli surga. Ternyata setelah diselidiki, di dalam riwayat disebutkan tidak ada kalau orang tidur dia tidur, bangun pun bangun. Malamnya tak nampak oleh Abdullah bin Amr bin As dia untuk melaksanakan sholat tahajud. Tidak ada sholat tahajudnya. Saya tak mau karena tahu hadis ini besok kita tak mau lagi sholat tahajud. Kenapa? Ternyata ada juga ahli surga, dia sementara dia tak sholat tahajud. Maka di hari yang bertamu habis pula Abdullah bin Amr bin As, singkat cerita dia berkata, aku sebenarnya kesini ingin tahu apa sebenarnya amal yang kamu lakukan, kenapa kok sampai Nabi mengatakan kamu itu laki-laki penghuni surga. Maka kemudian kata sahabat yang Abdullah bin Amr bin As menginap di situ, ya kau sendiri kan sudah melihat amalku. Amalnya apa? Kalau malam dia sempat bangun, di waktu bangun dia berzikir sebentar, lalu dia tidur lagi, kemudian dia sholat subuh, cuman zikir aja, tidak sholat tahajud. Tapi ada satu yang kau tak ketahui, apa dianya? Aku setiap malam selalu membuang jauh-jauh iri hati dan dengki yang ada di dalam dadaku, dan kemudian aku membuang dendam dan aku memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah menzalimi, menyakiti aku. Maka intinya adalah jadilah orang yang pemaaf. Keburukan dibalas dengan keburukan itu adalah dendam, tapi keburukan dibalas dengan kebaikan itulah yang disuruh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita berusaha menjadi orang yang pemaaf, maka dosa demi dosa yang telah kita lakukan Allah berkenan untuk menggugurkannya, dan dia milik kiamah Allah masukkan kita ke dalam surganya dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.